berjua-jua damai sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu guru, staf pegawai, orang tua anak didik kami, dan begitu juga dengan siswa-siswi SD Santo Sapiri 1 Kabanjahe. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah terlebih dahulu kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Marilah berdoa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas berkat dan karunia-Mu. Kami masih dapat merasakan napas kehidupan hingga saat ini. Bapa yang baik, sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Bapa, bimbinglah kami, tuntunlah kami, hingga apapun perkataan-Mu di dalam Injil-Mu pada hari ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dalam pekerjaan kami, kepada saudara-saudari kami, dan kepada orang banyak. Inilah doa dan pengharapan kami ya Bapa. Kami panjatkan melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada Bacaan kita pada hari ini diambil dari Matius 5
ayat 33 sampai 37. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapa nande turang rasenina ibas Kristus. Dalam bacaan hari ini, Yesus menegaskan kepada kita perihal sumpah atau janji. Hal ini diingatkan Yesus agar kita tidak sembarangan bersumpah ataupun berjanji. Yesus menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang boleh kita gunakan untuk bersumpah, karena semua ciptaan ini dalam satu dan lain cara selalu berkaitan dengan Allah, yang adalah sumber segala kebenaran yang ada. Bersumpah demi segala ciptaan Allah berarti bersumpah demi Allah sendiri, di mana kebenaran Allah yang terdapat dalam setiap ciptaannya itu sendiri dipertaruhkan. Pastinya, setiap sumpah atau janji yang melibatkan Allah dan ditujukan kepada Allah haruslah ditepati. Bila kita melanggar semua janji atau yang telah ada itu, kita bukan hanya mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Namun, bila kita memang harus melakukannya demi keadilan atau kebaikan terhadap sesama kita, atau karena diminta sebagai kewajiban dalam menjalankan dan menghormati pemerintah, maka buatlah itu seperlunya, dengan prinsip bahwa itu tidak demi mencari keuntungan duniawi bagi diri kita sendiri. Hal ini menyadarkan kita agar terhindar dari sumpah atau janji palsu. Maka Yesus mengajak kita agar dalam seluruh percakapan biasa, kita harus cukup puas dengan berkata ya jika ya, dan berkata tidak jika tidak. Bila perlu untuk membuktikan atau meyakinkan sesuatu hal, kita boleh melipat gandakannya dan berkata, ya, itu sungguh benar. Atau ketika kita menyangkali sesuatu, sudah cukup mengulangi penyangkalan itu dengan berkata, tidak, itu tidak benar. Dan bila kebenaran dan kejujuran telah dikenal orang, hal itu sudah cukup bagi kita dalam mendapatkan penghargaan dan kepercayaan dari orang lain. Dalam hal ini, kita diajak untuk memahami dan mengaplikasikan nilai sebuah kejujuran dan ketegasan. Adanya sumpah pada pernyataan kita, itu berarti pernyataan kita tidak dapat dipercaya atau kita merendahkan diri kita ke tingkat pendusta. Keutamaan kejujuran untuk mengatakan ya atau tidak adalah gambaran pribadi seseorang. Memang, itu tidak berarti kita mengenal seseorang hanya dari janji yang ia kemukakan. Tetapi nilai kepercayaan terhadap janjinya itu adalah salah satu gambaran tentang dirinya. Ketika kita bersumpah atau berjanji, ada unsur keterikatan untuk menepati janji itu. Maka, kepribadian seseorang dapat dilihat dan diukur dari apakah ia menepati janjinya atau tidak. Kalau seseorang sering mengungkapkan janji-janji palsu, kita bisa berkesimpulan bahwa orang tersebut tidak bisa dipegang kata-katanya. Karena saat itu kita berada di dalam situasi di mana janji telah dimanipulasi oleh berbagai kepentingan. Kepentingan itu bisa saja menyangkut kepuasan pribadi, bisa saja mengenai uang, ataupun tergantung situasi dari setiap orang. Ini adalah tantangan untuk kita semua sebagai pengikut Kristus. Maka mari kita berani mengatakan ya jika ya dan tidak jika tidak, dengan berpegang pada nilai-nilai keutamaan Kristiani yang kita miliki, yang menjadi pegangan hidup kita. Kita melakukan sesuatu bukan karena dikontrol oleh kemauan dan keinginan manusiawi kita,
atau karena ketamakan hati kita, tetapi lebih pada nilai-nilai Injili yang sudah Yesus ajarkan kepada kita. Dan hanya imanlah yang bisa menjadi arah dan pegangan untuk menjernihkan kekaburan nilai-nilai Kristiani saat ini. Bapa Nande turang rasenina ibas Kristus. Hari ini juga kita memperingati hati tersuci Santa Perawan Maria. Hati adalah simbol totalitas kehidupan manusia. Hati menjadi tempat asal pikiran, kata-kata, dan perbuatan manusia. Maka kita dapat meneladani Bunda Maria, yang kita peringati memiliki kesucian hati dan cinta sejati, yang selalu menjawab ya atas segala kehendak Allah. Dari Bunda Maria, kita dapat belajar untuk selalu bersyukur dan berbahagia atas perbuatan besar yang dikerjakan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun seringkali terselubung misteri yang tak terpahami oleh akal manusiawi kita. Kita belajar arti penyerahan total, cinta tanpa syarat, ketaatan, kelembutan, kesiapsediaan, kerendahan hati, kesederhanaan, dan kepercayaan tanpa batas kepada Allah yang kita imani. Kehidupan Bunda Maria memang memberi inspirasi yang kuat bagi kita semua. Dari sikap Bunda Maria ini, kita belajar sesuatu yang sangat bernilai. Pertama, kita harus selalu bersuka cita dalam hidup, apapun situasinya. Kedua, kita menunjukkan rasa tanggung jawab terhadap segala tugas yang dipercayakan kepada kita. Kerina jelma idilo gelahna badia ras iperbadiaken Tuhan. Maka mari kita ikuti Nande Maria si Badia. Tuhan memberkati. Amin. Marilah berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Yesus, atas makanan rohani yang telah Engkau berikan kepada kami melalui renungan di pagi hari ini. Bapa yang baik, hendaklah kami memakaikan firman-Mu pada pagi hari ini ke dalam kehidupan sehari-hari kami dan kepada pekerjaan kami dan kepada saudara-saudari kami. Hendaklah kami berkata ya jika itu ya, dan hendaklah kami berkata tidak jika itu tidak, dan hendaklah kami tidak bersumpah di dalam nama-Mu ataupun di dalam apapun itu. Inilah doa dan pengharapan kami Bapa. Dan kami adalah makhluk yang tidak luput dari dosa Bapa. Kiranya Engkau menghapuskan dosa-dosa kami hingga kami layak disebut sebagai anak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santo Fransiskus Xaverius, pelindung sekolah kami, doakanlah kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terpujilah Engkau Tuhan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti
percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti